Selamat sore ya, Om Swastiastu ya. Ya, terima kasih Pak Arya sudah berkenan hadir. Dan tema kali ini diangkat terkait BMUI yang kemarin Bapak Arya. Dan di sini juga ada perwakilan dari mahasiswa, dari anggota Komisi 3 mungkin. Pak Arya bisa menanggapi kemarin Pak, itu kritik atau penghinaan terhadap Presiden yang dilakukan BMUI Pak. Jadi pertama saya selaku akademisi, karena sebelum menjadi senator kebetulan saya juga sebagai rektor di Universitas di Bali. Nah, sehingga minimal kita tahulah bagaimana kehidupan kampus, bagaimana dinamika pergerakan mahasiswa, dan jangan lupa saya juga termasuk bagian dari pergerakan reformasi tahun 98. Saya masuk ke Trisakti Jakarta tahun 98 di STMT Trisakti, dan kita juga masih ada nuansa untuk pergantian Orde Baru dengan kejatuhan Soeharto. Jadi saya menjadi bagian sejarah itu juga beberapa belas tahun yang lalu, sehingga saya memahami apa yang dimaksudkan, apa dinamika yang terjadi sekarang. Saya perlu jelaskan beberapa hal. Sikap saya, karena saya adalah orang Bali, saya kebetulan juga ketua dari tim pemenangan Bapak Joko Widodo 2 pemilu berturut-turut dari Front Marhain. Jelas sikap saya seorang Arya Wedakarna, jelas saya akan mendukung nawacita dan mendukung Bapak Presiden Joko Widodo. Itu tidak pernah, jangan dipertanyakan. Maka dari itu sikap saya berusaha menempatkan masalah yang disampaikan oleh Universitas Indonesia, khususnya BEM ini, ke dalam proporsional yang memang benar-benar dari ranah akademis. Jadi begini, Badan Eksekutif Mahasiswa, karena saya adalah used to be mahasiswa juga, saya aktivis juga, seharusnya bisa membedakan mana yang dinamakan kritik, mana yang dinamakan menghina. Nah, dalam konteks, jangan lebar-lebar, dalam konteks bagaimana Bapak Presiden Jokowi dimuat dalam unggahan di medsos, di akun Instagram UI BEM UI, dengan visualisasi yang kita kenal dengan ada King of Lip Service dan lain sebagainya. Kalau dari ranah akademis, kita melihat 10 slide yang ada atau yang diposting itu, termasuk juga yang dijelaskan pada saat rektorat itu meminta klarifikasi kepada BEM UI, itu adalah informasi sepihak. Saya mengakui siapapun Presiden Indonesia itu memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan. Ada kekurangannya, saya juga merasakan. Seperti sekarang misalkan saya merasakan bagaimana kebijakan pemerintah pusat untuk Bali yang di masa pandemi ini dengan ditutupnya pariwisata, kita juga kecewa seperti itu. Ya, dengan ada PKM mikro darurat, kita kecewa begitu. Tetapi marilah kita menjadi insan intelektual itu yang berpikirnya itu dua arah seimbang. Jadi saya tidak akan memasalahkan suatu status dari BEM UI itu, tidak mempertanyakan kalau seandainya memang penilaiannya adalah fair. Contohnya dalam ranah akademis itu tidak boleh berat sebelah. Misalkan selain dianggap ada kegagalan-kegagalan, harus juga ada suatu yang namanya pencapaian-pencapaian. Jujur saja, kita harus akui banyak loh pencapaian-pencapaian Bapak Presiden di beberapa sektor. Ada juga mungkin kekurangan-kekurangannya. Nah, kalau seandainya BEM UI ini adalah misalkan partai politik, apa yang diungkapkan sah-sah saja. Karena partai politik tidak ada kewajiban untuk searah dengan pemerintah di seluruh dunia begitu. Tetapi karena masuk ke dalam ruang akademis, dan di dalam ruang akademis ini kami menolak ada suatu intervensi politik oleh siapapun, ini dugaan yang dilakukan oleh
sebagian oknum atau pejabat-pejabat di badan eksekutif yang nantinya akan menghina, mengkritik, bahkan juga mempermalukan yang namanya kepala negara seperti itu. Nah, beberapa hal yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa dalam case unggahan tentang Jokowi King of Lip Service ini kenapa banyak yang keberatan, terutama dari pendukung-pendukung Bapak Presiden Joko Widodo. Itu karena kita melihat track record. Jangan kita berpikir statement BEM UI 2021. Kita lihat track record bagaimana Presiden BEM UI di beberapa waktu sebelumnya juga memang pernah mengkritik pemerintah dengan cara yang tidak lazim. Contohnya misalkan pada saat kita ingat ada mahasiswa UI yang memang memberikan suatu kartu kuning kalau tidak salah beberapa tahun lalu. Kemudian kemarin saya periksa di medsos ada juga satu gerakan-gerakan yang berbau radikalisme, misalkan seperti itu, diduga ada mahasiswa yang hadir. Nah, jadi kita lihat jejak rekamnya. Yang menjadi pertanyaan saya, ada apa dengan BEM UI? Kenapa sasarannya adalah hanya seorang Jokowi? Dan yang disasar adalah Presiden Jokowi yang secara masif selama bertahun-tahun dan rutin. Sedangkan kenapa tidak terhadap DPR atau DPD misalkan mengkritik? Boleh saja loh, kami lembaga parlemen boleh loh dikritik. Kenapa tidak kepada institusi misalkan ada gubernur yang mungkin pekerjaannya nggak becus misalkan? Kenapa seperti itu? Kenapa hanya fokus kepada RI 1? Inilah yang menjadikan pertanyaan kepada saya, ada apa ini? Nah, dan saya memang terkait dengan masalah rektorat UI yang kemarin memanggil, mengklarifikasi, itu adalah internal mereka. Masyarakat tidak usah ikut campur. Karena bagaimanapun juga rektorat boleh saja itu memanggil mahasiswa dimanapun sesuai dengan undang-undang. Tetapi kesimpulannya bagi saya terkait dengan masalah BEM UI, unggahan, dan juga track record dari bagaimana universitas ini, bagaimana tentang track record dari pergerakan mahasiswa ini, tidak saja UI, tetapi seluruh perguruan-perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, sudah saatnya kita menata kembali. Bagaimana yang paling penting adalah menciptakan kader-kader merah putih, menciptakan kader-kader yang tidak terpapar oleh radikalisme. Dan kami tentu akan berbuat sesuatu ya. Jadi ini merupakan awal dari seharusnya apa yang kita lakukan. Jadi saya selaku bagian dari tim Bapak Jokowi, we will do something, tetapi kita minta semua menahan diri. Ya, jadi yang penting kan saya anggap aktor-aktornya sudah keluar. Contohnya kemarin ada suatu partai politik yang mendukung gerakan-gerakan semacam ini. Jadi kan kita tinggal catat saja semua. Siapa yang mendukung, siapa yang mungkin agak terpapar, siapa misalkan yang memang agak balelo, nanti kita akan urus itu. Yang penting sekarang tenang dulu. Dan saya menyampaikan saya tidak mengklaim seluruh Indonesia. Saya selaku anggota DPD rakyat Bali, 92% rakyat kami mendukung Pak Jokowi dalam pemilu kemarin. Dan apa yang saya sampaikan sekarang adalah mewakili sebagian dari masyarakat Bali yang menitipkan pesan kepada saya lewat podcast ini bahwa kami sampai sejauh ini mendukung Bapak Presiden Joko Widodo. Saya tidak mengklaim seluruh Indonesia, saya tidak mengklaim seluruh Bali, minimal kepada pemilih-pemilih beliau di Provinsi Bali. Seperti itu. Untuk Pak Arya ini juga dari kubunya pemerintah mengatakan bahwa isinya saja sudah melakukan penghinaan mungkin dari pemerintah dan juga meme. Ini Pak Arya, apakah memang benar-benar meme-nya itu melakukan penghinaan dan isinya juga melakukan penghinaan, di mana penghinaan?nya, dan Pak Arya bisa dijelaskan? Jadi begini, kalau secara kita lihat secara peraturan dan hukum, bahwa siapapun yang dibuatkan semacam visualisasi seperti kemarin itu kita lihat bagaimana Pak Presiden Jokowi misalkan dibuat semacam visualisasi yang dianggap bagi sebagian pendukung beliau itu
tidak pantas ya. Kemudian dengan ada mahkota, dengan ada king or lip service begitu. Kalau secara hukum kan siapa yang berkeberatan maka dia bisa menggugat hukum. Tetapi kita kembali melihat sikap negarawan dari Bapak Presiden Joko Widodo yang beliau telah menyampaikan bahwa sebenarnya beliau tidak masalah kan begitu. Nah, jadi setelah mungkin saya baca dapat selintas ya, saya dapat baca bahwa pasca dipanggilnya BEM UI, kemudian diklarifikasi dan masyarakat terbelah, Bapak Presiden sudah mengambil jalan tengah bahwa beliau minimal tidak akan memasalahkan hal tersebut. Tetapi beliau memberikan pesan, tolonglah sampaikan kritik dengan baik dan sebagainya. Dan jangan kita lupakan bahwa salah satu ciri-ciri seorang pemimpin itu tidak anti kritik adalah dengan membuka platform sosial media. Bapak Presiden Joko Widodo ini adalah politisi yang dari semua pejabat tinggi negara, saya dengan kanda saya anggota DPR juga lembaga tinggi negara loh. Kami ini sejajar sama presiden juga menurut undang-undang. Tetapi Pak Presiden ini memiliki follower terbanyak di sosial media platform. Kalau tidak salah itu di Instagram itu sudah hampir 40 juta begitu ya. Dan aktif. Beliau tidak menutup kolom komentar. Beliau tidak menghapus atau memfilter caci maki atau protes masyarakat. Itu salah satu ciri-ciri pemimpin yang terbuka. Kalau beliau mau tertutup, beliau bisa saja tidak menggunakan sosial media platform untuk komunikasi. Jadi saya percaya pada sosok Jokowi. Dan kebetulan ini kembali saya mewakili diri saya sebagai orang Bali. Di Bali itu ada kepercayaan yang diajarkan oleh para leluhur kami, yaitu catur guru, penghormatan terhadap orang tua, terhadap dosen-dosen atau guru di sekolah, ketiga terhadap pemerintah atau negara, yang keempat adalah kepada Tuhan. Jadi kalau seandainya tidak saja ada orang Bali yang mendukung, seperti kemarin misalkan ada itu suatu sikap dari Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Marhen, kampusnya Bung Karno Mahendradatta, yang berkeberatan terhadap statement UI, itu karena memang sejak awal kami dididik untuk menghormati pemerintah negara. Maka tidak salah. Contoh saja, ketika kemarin ada vaksin tertinggi itu di Bali, disiplin tentang prokes nomor 1 di Bali, memakai masker nomor 1 itu di Bali. Karena kami sejak zaman dulu tuh sudah punya hormat kepada pemerintah. Dan pemerintah kami saat ini adalah Pak Jokowi. Kalau dulu presidennya Pak SBY, kita hormat. Kalau dulu presidennya Soeharto, kita hormat juga 32 tahun. Itu nilai-nilai kebudayaan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja atas nama demokrasi. Saya selaku aktivis, saya juga masih dosen tamu sampai saat ini. Saya 5 tahun menjadi rektor. Saya tetap mendukung gerakan mahasiswa. Saya tetap mendukung aspirasi mahasiswa. Cuma satu saja yang diminta oleh kami, sampaikan sesuatu berdasarkan comparison data yang seimbang. Misalkan kita lihat di Undang-Undang Pers. Di Undang-Undang Pers itu ada seorang wartawan, seorang jurnalis tidak boleh menyiarkan berita tidak seimbang. Itu disebut cover both side. Begitu juga akademisi. Kalau akademisi itu, kalau dalam penelitian itu tidak boleh membuat skripsi, membuat tesis, membuat disertasi, itu tidak boleh berat sebelah. Kalau datanya mengatakan lebih banyak yang puas, kita harus akui memang lebih banyak datanya yang puas. Tetapi kalau datanya mengatakan seimbang, kita sampaikan seimbang. Tetapi apa yang diposting, minimal kita lihat dari yang postingan Instagram terbatas saja, kita lihat ya memang kayaknya kok tidak pernah menyampaikan suatu keberhasilan beliau. Coba deh tanya, kemarin contohnya saya datang ke Jawa, saya datang naik mobil dari ujung Jakarta sampai ke Surabaya. Ada jalan tol Pak Jokowi, sekarang cuma 8 jam, 12 jam. Itu ada di era Pak Jokowi. Pada saat kemarin mudik sebelum pandemi, di periode pertama, periode kedua, awal, itu sangat lancar. Orang happy. Kami di Bali juga sama.
kita dibuatkan jalan, bagaimana itu kan pencapaian positif. Jadi tujuannya saya tidak keberatan dengan apa yang dilakukan UI. Silakan saja oleh BEM UI, tetapi mohon diambok santun, disampaikan dengan komparison data yang seimbang. Itu saja pesan saya. Dan kalau seandainya misalkan ada permintaan secara moral terkait dengan status Instagram untuk dicabut atau dan sebagainya, saya rasa tidak menjadi masalah lagi karena Bapak Presiden sendiri tidak memasalahkan hal itu. Nah, dan tolong dimuat juga dong, kalau mau BEM UI fair, kenapa pernyataan Bapak Presiden bahwa tidak keberatan atau misalkan beliau tidak akan memasalahkan ke masalah hukum, beliau memberikan nasihat. Saya periksa di status BEM UI tidak ada pernyataan itu. Seharusnya kan dimuat juga bagaimana tanggapan Presiden. Itu yang saya sampaikan, mari kita jadi generasi yang fairness seperti itu. Yang pasti begini, pertama sikap saya bahwa permasalahan dari BEM UI ini tidak perlu sampai ke ranah hukum, ya. Cukup dengan internal saja, dengan pembinaan dari rektorat, karena di setiap rektorat itu ada yang namanya wakil rektor 3 kalau tidak salah ya, yang membina mahasiswa begitu ya. Jadi buat saya, sikap saya agak sedikit berbeda, bahwa saya tidak setuju kalau mahasiswa dikriminalisasi. Saya tidak setuju kalau mahasiswa itu berpendapat tetapi dilaporkan ke hukum. Saya tidak setuju. Mari kita bina, karena bagaimanapun juga anak-anak di BEM UI itu aset bangsa. Dan kita tahu bahwa UI adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang memang di zaman Bung Karno sangat luar biasa perannya dalam membangun bangsa. Dan sampai saat ini pun perguruan-perguruan tinggi itu merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia dan juga di Asia. Jadi itu sikap saya, selesaikan secara bermartabat, selesaikan dengan dibimbing, tetapi saya juga setuju bahwa suara mahasiswa jangan dibungkam. Tetapi saya meminta kepada mahasiswa untuk tidak dikotomi oleh atau diintervensi oleh kepentingan politik praktis. Biarkan saja, selama tidak anarkis, selama masih dalam ruang debatable, ruang akademis, ruang seminar, ruang fokus group discussion, itu sah-sah saja, silakan saja. Cuman kalau saya sebagai anggota DPD, sebagai senator, hanya bisa menghimbau saja. Yang mau adik-adik mahasiswa, tolong sampaikan yang santun. Karena kita adalah orang yang berbudaya. Kita bukan seperti Amerika Serikat yang dimana kritik begitu terbuka, begitu dalam, sampai sak pribadi-pribadinya itu kalau di Amerika, di Eropa itu bisa. Tetapi kita adalah Indonesia dengan budaya leluhur yang menghargai dari orang-orang yang memang sesepuh-sesepuh kita, termasuk beliau-beliau di pemerintahan. Dan kedua, pesan saya adalah ketika mengkritik harus diberikan suatu solusi, harus ada kajian akademik. Misalkan, kalau misalkan Bapak Jokowi dianggap tidak pro terhadap rakyat, misalkan masalah vaksin, masalah infrastruktur, masalah apapun, harus disertai dengan kajian. Jadi jangan parlemen jalanan, boleh parlemen jalanan, tetapi mari kita ajak sama-sama. Kalau seandainya ada usulan-usulan, mari ajukan. Di seluruh Indonesia ini sudah ada, seluruh anggota DPR dan DPD sudah punya kantor di masing-masing provinsi. Datang tatap muka kepada kami dan ajukan konsep tertulis. Ya, karena konsep tertulis inilah yang nanti akan dibahas oleh negara. Ya, apakah itu draft undang-undang, apakah naskah akademik, ya, apakah yang bersifat akademis. Kami tidak akan melayani segala sesuatu yang berada di luar konteks akademis. Ya, contoh, kalau you tidak setuju dengan ekonomi, dengan angka statistik ekonomi, mari kita berikan data comparison. BEM harus membiasakan hidup dalam suatu situasi riset dan akademis. Karena itulah gunanya universitas. Universitas bukan lembaga LSM. Universitas adalah lembaga akademis yang netral. Universitas tidak boleh
terikut campur, tereduksi oleh kepentingan politik praktis. Itu yang kita jaga. Dan yang terakhir, saya terkait dengan undang-undang dan lain sebagainya. Jadi saya perlu luruskan, yang berhak untuk merubah pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, yang berhak ketok palu undang-undang apapun itu, termasuk undang-undang pidana, termasuk undang-undang ITE, itu adalah DPR RI. Kami terlibat, tetapi kami terlibat sebelum paripurna. DPD RI sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan amandemen Undang-Undang Dasar, kami terlibat. Dan tentu kami lebih netral karena kami tidak punya partai politik. Kami independen, dan yakinlah karena kami juga harus mendengar suara anak-anak muda. Dan secara kesimpulan ya, sebelum saya pamit, dan juga terima kasih tadi dari DPR dan juga dari BEM, ya tetap saja bergerak, tetap maju. Cuman pesan saya, tolong jangan sampai menimbulkan kegaduhan, tetap jaga nama baik Civitas Akademika. Kemudian yang nomor 3, kamilah yang nanti, terutama dari DPD, yang akan paling terdepan berteriak kalau sampai ada aktivis mahasiswa yang dikriminalisasi, yang sampai dilaporkan ke polisi, yang sampai dituntut hukum hanya gara-gara mengkritik pemerintah. Kamilah yang terdepan akan membela mahasiswa. Itu tidak boleh. Silahkan kritik, tetapi dengan catatan santun, dengan tata krama, karena kita adalah Indonesia. Seperti itu. Terima kasih.